kami dari SD Sultan Agung Pematang Siantar, Prodi semester 1 Akuntansi Pagi A. Perkenalkan, saya Clara Novalia dengan NIM bawah ini. Saya Zaskia Trialia dengan NIM. Saya Andina Prilia dengan NIM. Saya Caca Aurelia dengan NIM. Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ilmu budaya dasar dengan materi peran budaya dalam pembentukan diri pribadi. Di dalam video ini kami akan membahas 4 topik. Topik pertama yaitu nilai budaya yang dominan. Materi kedua, bagaimana budaya membentuk identitas. Topik ketiga, tantangan budaya lokal di tengah globalisasi. Yang keempat, relevansi nilai budaya bagi generasi muda. Kami mengangkat kasus dari wanita suku Batak menikah dengan pria suku Jawa. Tonton video kami ya! Halo, saya Nina Prilia. Saya akan membahas topik pertama. Pada topik pertama terdapat komponen identitas budaya Batak Toba. Beberapa elemen identitas budaya yang sangat penting di Batak Toba yaitu marga atau garis keturunan patrilineal. Sistem marga adalah bagian inti identitas, menunjukkan asal-usul dan hubungan kekerabatan. Yang kedua, ada bahasa dan aksara Batak. Penggunaan bahasa dan aksara Batak tradisional merupakan bagian dari kebangsaan dan identitas budaya. Yang ketiga, ada adat istiadat dan tradisi, yaitu upacara adat, ritual, adat pernikahan, kematian, kelahiran, dan adat sosial lainnya wujud dari pelestarian nilai. Yang terakhir, seni dan budaya material, seperti rumah adat, kain tradisional seperti ulos, juga tarian tradisional misalnya tarian Batak. Kita akan membahas poin selanjutnya yaitu sistem sosial dan nilai filosofis, yaitu pada dalihan Natolu. Dalihan Natolu secara harfiah berarti tungku berkaki 3. Konsep ini menjadi kerangka utama dalam struktur sosial, kekerabatan, dan interaksi dalam masyarakat Toba. Terdapat 3 elemen dalam dalihan Natolu, menggambarkan peran serta fungsi dalam masyarakat. Elemen pertama yaitu dongan tubuh atau saudara semarga atau sedara, yaitu satu marga yang sama. Elemen kedua yaitu hula-hula atau pihak pemberi istri. Elemen terakhir atau yang ketiga yaitu boru atau pihak penerima istri. Dalihan Natolu bukan sekadar aturan hubungan kekerabatan, tapi juga pandangan hidup sebagai fondasi moral, norma sosial, perilaku sehari-hari, serta dasar penyelesaian konflik menekankan rasa saling menghargai, tanggung jawab, dan keadilan. Poin ketiga yaitu nilai hidup pada tujuan dan orientasi hidup dalam budaya Batak. Menurut literatur, masyarakat Batak Toba memiliki nilai-nilai orientasi hidup atau aspirasi hidup yang dipegang bersama, antara lain nilai atau orientasi atau penjelasan makna. Hagabeon merupakan kesejahteraan dengan aspek hidup meliputi keluarga, keturunan, dan kelangsungan hidup. Hamoraon atau kemakmuran kesejahteraan material untuk dorongan bekerja keras, hidup layak, dan material cukup. Selanjutnya, Kasangapon pada kehormatan, kemuliaan, dan reputasi, mempertahankan nama baik, martabat sosial, dan kedudukan. Kemajuan atau kemajuan, pendidikan, migrasi, perbaikan hidup. Pada banyak orang Batak berusaha maju melalui pendidikan atau merantau untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir, Matik Dohot Uhum atau aturan dan norma sosial, penghormatan terhadap adat, hukum adat, norma sosial sebagai pedoman moral dan sosial dalam interaksi di kehidupan sehari-hari. Pada materi ini kita dapat menyimpulkan singkat yaitu budaya Batak Toba melalui identitas, marga, bahasa, dan adat, sistem sosial atau dalihan Natolu, dan orientasi hidup Hagabeon, Hamoraon, Kasangapon, Kamajuan, Patik Dohot Umum, membentuk fondasi kuat bagi kehidupan sosial, moral, dan identitas bersama masyarakat Batak. Hai, saya Caca Aurelia Putri. Saya akan menyampaikan topik kedua. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pernikahan antar etnis seperti antara wanita Batak dan pria Jawa seringkali melibatkan dinamika budaya yang kompleks. Budaya Batak yang berasal dari Sumatera Utara dikenal dengan adat istiadat yang kuat, sistem marga, dan nilai-nilai seperti gotong royong, keberanian, serta penghormatan terhadap leluhur. Identitas seseorang yang lahir dari budaya Batak dapat terbentuk melalui bahasa, adat, nilai
nilai keluarga, dan praktik sehari-hari bahkan dalam pernikahan campuran. Di bawah ini saya berikan contoh kasus hipotesis untuk mengilustrasikan hal ini. Contohnya seperti pernikahan wanita Batak dengan pria Jawa. Bayangkan seorang wanita bernama Siti lahir di keluarga Batak Toba di Medan. Ia dibesarkan dengan adat Batak yang ketat. Ayahnya adalah seorang kepala marga yang menekankan disiplin, kejujuran, dan solidaritas keluarga. Siti belajar bahasa Batak sejak kecil, sering mengenalkan ulas dalam acara keluarga dan terlibat dalam ritual seperti mengupah. Saat kuliah di Jakarta, ia bertemu dengan pria Jawa bernama Ahmad yang berasal dari Yogyakarta dan dibesarkan dengan budaya Jawa yang lebih luas, seperti penghormatan terhadap orang tua dan nilai kesopanan. Mereka menikah setelah pacaran selama 3 tahun dengan upacara pernikahan yang mencampurkan adat Batak dan Jawa. Siti memilih untuk mempertahankan marga Bataknya, meskipun anak-anak mereka mungkin mengadopsi marga ayah. Setelah menikah, mereka tinggal di Surabaya, di mana Siti bekerja sebagai guru sambil mengelola rumah tangga. Namun, identitas bapaknya tetap kuat. Ia sering memasak makanan Batak seperti saksang untuk keluarga, mengajarkan bahasa Batak kepada anak-anak, dan merayakan Hari Natal Batak. Dalam kehidupan sehari-hari, Siti menghadapi tantangan seperti perbedaan nilai budaya Batak lebih langsung dan tegas, seperti budaya Jawa lebih halus dan hierarkis. Ini membuat identitas Siti sebagai wanita Batak semakin kokoh, karena ia sering merujuk pada nilai-nilai Batak untuk mengatasi konflik seperti gotong royong dalam mengurus anak-anak atau keberanian dalam mengambil keputusan. Berikut penjelasan berdasarkan elemen-elemen utama budaya Batak. 1. Sistem marga dan identitas keluarga. 2. Bahasa dan komunikasi. 3. Adat dan ritual. 4. Nilai-nilai sosial dan etika. 5. Pengaruh agama dan pendidikan. Kesimpulannya, budaya Batak membentuk identitas melalui elemen-elemen yang mendalam dan saling terkait seperti marga, bahasa, adat, dan nilai-nilai, yang memberikan rasa keunikan dan kekuatan bahkan dalam pernikahan antara etnis. Halo semuanya, saya Zaskia Trialia. Di sini saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu tantangan budaya lokal di tengah globalisasi. Nah, contoh kasusnya, wanita Batak menikah dengan pria Jawa. Kasus pernikahan antara wanita Batak dengan pria Jawa di tengah globalisasi menghadirkan tantangan budaya lokal yang signifikan, terutama terkait dengan sistem kekerabatan, ritual adat, dan adaptasi nilai-nilai globalisasi yang mempromosikan individu dan keterbukaan seringkali berbenturan dengan struktur adat dan yang kuat. Tantangan budaya lokalnya yang pertama, sistem kekerabatan yang berbeda. Tantangannya yaitu menentukan bagaimana pasangan tersebut dan terutama pihak pria Jawa dapat masuk ke dalam struktur adat Batak yang seringkali mengharuskan pria tersebut untuk diangkat marganya atau mengain marga agar pernikahan diakui secara adat. Nah, yang kedua, prosesi adat pernikahan. Pernikahan adat Batak dikenal sakral, rumit, dan melibatkan banyak pihak keluarga besar serta musyawarah mengenai sinamot. Budaya Jawa juga memiliki prosesi adat, namun memiliki perbedaan dalam kompleksitas dan penekanan. Nah, tiga, nilai dan pandangan hidup. Budaya Batak sering diasosiasikan dengan karakter yang tegas dan suara yang keras, sementara budaya Jawa cenderung lebih halus atau alon-alon dan menjunjung tinggi kesopan santunan yang ungguh-ungguh. Yang keempat, pewarisan dan status anak. Dalam adat Batak, status anak sangat dipengaruhi oleh garis ayah. Pertanyaan seputar marga anak dan hak waris dalam konteks pernikahan campur dapat menjadi isu sensitif yang memerlukan pemahaman dan kesepakatan mendalam dari kedua belah pihak. Yang kelima, pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan sangat katalisator. Akses informasi yang luas dan perubahan gaya hidup membuat generasi muda lebih terbuka terhadap pernikahan antar suku. Nah, secara keseluruhan, kasus pernikahan wanita Batak dengan pria Jawa menunjukkan adanya akulturasi budaya yang dinamis, di mana tantangan utama terletak pada upaya menyeimbangkan tradisi yang mengakar kuat dengan tuntutan modernitas dan keragaman. Nah, itulah topik yang ketiga. Terima kasih. Halo,
dan lebih mau melihat dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, mengembangkan komunikasi yang lebih dewasa. Karena gaya komunikasi mereka berbeda, tegas, atau halus, pasangan ini belajar menyesuaikan cara bicara agar tidak menyinggung. Generasi muda bisa mencontoh bahwa komunikasi itu fleksibel tergantung konteks dan lawan bicara. Yang kelima, melatih kemampuan bekerja sama. Banyak hal yang harus disepakati bersama, mulai dari urusan adat pernikahan hingga kebiasaan keluarga. Dari sini terlihat bahwa kerjasama tidak hanya dibutuhkan di kampus atau tempat kerja, tapi juga dalam kehidupan pribadi. Yang keenam, menghindari stereotip antar budaya. Dengan saling mengenal dalam anggapan negatif seperti Jawa yang terlalu lembut dan juga orang Batak yang keras bisa patah. Generasi muda jadi belajar melihat seseorang sebagai individu, bukan sebagai label etnis. Yang ketujuh, membentuk nilai baru yang lebih kaya. Perpaduan karakter Batak dan Jawa